Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami membahas tentang sistem pencernaan. Baik, sebelum kami masuk ke penjelasan selanjutnya, di sini kita tentunya sudah tahu apa saja sistem dalam pencernaan ini. Yang pertama ada mulut, kemudian langsung ke kerongkongan, langsung ke lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, dan seterusnya ke anus. Jadi di sini kami akan menjelaskan sistem-sistem pencernaan tersebut yang akan dimulai dari penjelasan pertama. Pertama itu mulut. Mulut itu tempat pertama proses pencernaan makanan. Di mulut itu makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Fungsi mulut itu ada satu, gigi. Gigi itu untuk memotong, merobek, dan menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Yang kedua ada lidah. Lidah itu membantu mengaduk makanan, lalu merasakan rasa dan mendorong makanan saat ditelan. Lalu ada kelenjar air liur yang menghasilkan air liur untuk membasahi makanan agar lebih mudah dikunyah dan ditelan. Di dalam air liur itu terdapat enzim amilase yang dimana membantu memecahkan karbohidrat seperti nasi, roti menjadi zat yang lebih sederhana. Setelah makanan halus dan tercampur dengan air liur, makanan dibentuk menjadi gumpalan halus, lalu ditelan ke kerongkongan dan masuk ke lambung untuk lebih dicerna lagi. Oke, baik, akan dilanjutkan oleh penyanyi kedua. Kami persilakan. Baik, yang kedua kerongkongan atau esophagus adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan mulut dengan lambung pada sistem pencernaan manusia. Fungsi kerongkongan adalah: 1. Menyalurkan makanan dan minuman ke lambung. 2. Mendorong makanan dan gerak peristaltik. 3. Mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. 4. Mencegah asam lambung naik kembali. Bagian-bagian kerongkongan adalah: sphincter atas membuka saat menelan. Bagian tengah saluran utama makanan. Bagian bawah menghubungkan kerongkongan dengan lambung. Lapisan kerongkongan yaitu mukosa, submukosa, lapisan otot, adventitia. Gangguan pada kerongkongan yang sering terjadi: 1. Asam lambung naik. 2. Radang tenggorokan. 3. Sulit menelan. Jadi di sini yang dapat saya simpulkan adalah kerongkongan berfungsi membantu makanan dan minuman masuk dari mulut ke lambung agar proses pencernaan berjalan lancar. Terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh penyanyi ketiga. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menampung dan mencerna makanan sebelum makanan masuk ke usus halus. Di dalam lambung, makanan diaduk oleh gerakan otot lambung sehingga makanan menjadi lebih halus. Lambung juga menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan untuk membantu menghancurkan makanan, terutama protein. Asam lambung berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan dan membantu proses pencernaan. Setelah makanan dicerna, makanan akan berubah menjadi cairan yang lembut yang disebut chymus, lalu diteruskan ke usus halus untuk proses penyerapan nutrisi. Dilanjutkan oleh penyanyi keempat. Usus halus adalah terletak di antara lambung dan usus besar dengan panjang sekitar 6-7 meter pada orang dewasa. Di sini ada 3 bagian: daun 1, daun lemu, usus 12
bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Yang kedua, jejunum usus kosong berfungsi menyerap sebagai besar nutrisi seperti karbohidrat dan protein. Yang ketiga, ileum usus penyerap vitamin, mineral dan sisa nutrisi yang belum terserap. Fungsinya 1. Mencegah makanan diserang secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan dan cairan empedu. Yang kedua, menyerap zat gizi, nutrisi seperti asam amino, vitamin, mineral dan lemak diserap ke dalam darah. Yang ketiga, menyerap air dan mineral sebagai air dan mineral dari makanan juga diserap di usus halus. Yang keempat, meneruskan sisa makanan. Sisa makanan yang tidak terancam diteruskan ke usus besar. Oke, baik, dilanjutkan oleh penyanyi kelima. Usus besar adalah organ pencernaan yang berfungsi menyerap air dan mineral, mendapatkan sisa makanan, serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi usus besar: 1. Menyerapkan air dan elektrolit atau mineral dari sisa makanan. 2. Mendapatkan sisa makanan menjadi feses. 3. Tempat hidup bakteri baik dan membantu pembusukan sisa makanan dan menghasilkan vitamin, misalnya vitamin K. 4. Penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Proses pencernaan di usus besar: sisa makanan dari usus halus masuk ke usus besar dalam bentuk cair. Air dan mineral diserap sehingga sisa makanan mengental. Bakteri usus membantu memecah sisa makanan, terbentuk feses, lalu disimpan di rektum dan dikeluarkan saat buang air besar. Gangguan pada usus besar, contoh: diare, penyerapan air terganggu; sembelit atau konstipasi, penyerapan air terlalu banyak; radang usus besar atau kolitis; apendistis, peradangan pada usus buntu. Cara menjaga kesehatan usus besar: 1. Makan makanan berserat atau sayur buah. 2. Minum air putih yang cukup. 3. Buang air besar secara teratur. 4. Menjaga kebersihan makanan. 5. Olahraga secara rutin. Oke, baik. Dan bagian terakhirnya adalah anus, di mana anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan tersebut. Adapun bagian-bagian dari anus tersebut adalah shifter ani internal, di mana di sini ada otot yang bekerja secara otomatis yang menahan feses di anus, dan kemudian bagian-bagian yang bekerja sebagai penutup agar feses tidak keluar sendiri. Yang kedua, shifter ani eksternal, otot yang dapat dikendalikan secara sadar. Di sini ada otot yang dapat dikendalikan secara sadar pada saat kita sedang sakit perut, yang dimana otot ini membantu kita menahan buang air besar tersebut. Dan bagian yang ketiga yaitu rektum, di mana bagian sebelum anus yang menyimpan feses sementara. Jadi anus ini adalah bagian yang terakhir, di mana feses yang ditahan di rektum tadi akan keluar melalui anus. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan alat peraga kami. Bisa dilihat teman-teman. Kita lihat di sini ada mulut. Di sini kami akan membuat bagaimana cara kerja sistem pencernaan tersebut.
kami akan memasukkan ini bisa kita sebut sebagai makanan ataupun kenapa? Sedikit juga ini untuk ya nanti bisa dikasih. Oke, jadi di sini saya akan memasukkan ini atau makanan bisa disebut ini juga makanan yang sudah berbentuk cairan. Bisa dikatakan, jadi makanan itu akan bekerja di sini. Jadi setiap alat pencernaan itu akan bekerja seperti fungsinya. Bisa kita lihat dari mulut, lewat dari kerongkongan, lewat lambung ke usus halus, kemudian ke usus besar, lalu keluar melalui anus. Berarti usus halus dulu ya? Ya, jadi dia lewat usus halus baru besar, lalu kembali ke anus. Bukan sebaliknya ya. Oke. Ya bisa juga. Itu juga dalam bentuk cairan. Iya. Oke. Jadi beginilah sistem pencernaan yang dapat kami paparkan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman kita semuanya. Terima kasih.